Tahlil ini singkatan dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Sunnah nabinya seperti pernah terjadi pada Ja'far, ya, radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, datang ke rumahnya, lihat keluarganya, lihat apakah dia memerlukan sesuatu, lihat keadaan dapurnya, bantu mereka dan sebagainya. Jadi sunnah pertama, ketika Anda datang ke tempat orang-orang yang meninggal, takziah yang dimaksudkan bukan melayat, tapi Anda angkat kembali barangkali moral yang sedang turun itu. Ada yang menangis, Anda datang ke situ, angkat lagi. Ya, jangan bersedih saudariku. Ya, kamu merasa kehilangan, tapi sediakan amalan. Insya Allah bertemu lagi. Seakan-akan merasa hilang satu, kami datang 1000 orang di sini, menjadi bagian dari keluargamu. Itu takziah. Angkat supaya dia nggak turun. Kesabarannya terangkat, motivasinya terangkat, ajak dia, tutupi kebutuhannya. Itu sunnahnya. Itu yang disebut dengan takziah namanya. Di sini. Baik, ini bagian yang pertama. Yang kedua, bukan hanya yang hidup yang kemudian coba kita angkat, tapi yang meninggal pun kata Nabi, angkat lagi amalan-amalan kebaikannya, supaya dia bisa mendapatkan royalti dari orang yang bisa mengerjakan setelahnya. Maka Nabi menyampaikan, lihat kalimatnya, Udhkuru mahasina mautaku. Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal itu. Jadi begitu antum misalnya takziah, datang, sampaikan pada kawan-kawannya. Masya Allah si fulan, yang baik-baik aja. Rajin ke masjid, sering baca Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan wafatnya husnul khatimah. Ketika ada yang mendengar kalimat-kalimat itu, kemudian dia menyiapkan itu, dan dia melakukan hal yang sama, maka Masya Allah, pahala mengalir pada orang-orang tadi. Pahala mengalir. Kalau belum bisa melakukan itu, setidaknya doakan dia. Angkat dia dengan doa. Paling minimal kalimat istighfar. Anda ucapkan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Paling minimal kalimat Allahumma gfir lahu. Begitu Anda mengatakan, apalagi anaknya mengatakan Allahumma gfir li abi misalnya, Allah mohon ampuni dosa bapak saya, maka disebutkan oleh Nabi SAW, terangkum di Al-Bukhari tadi di kitab Al-Adabul Mufrad, ketika seorang anak mengatakan ya Allah ampuni bapak saya atau ampuni ibu saya, itu diangkat di alam kuburnya 1 derajat oleh Allah, sampai dia berkata ya Rabb mahadhi, ya Allah apa ini? Maka dijawab kemudian ada suara mengatakan, inilah kalimat istighfar yang dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Kita bayangkan, dimohonkan untukmu saat ini oleh anakmu. Jadi itu yang diinginkan. Makanya kata Nabi cuma 2 hal yang diinginkan oleh orang meninggal dunia. Satu adalah permohonan istighfar kepada Allah, yang kedua doa-doa kebaikan. Makanya kita gabungkan di situ. Allahumma wasi' qabrahu, ya Allah luaskan kuburnya, waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, jadikan kuburnya itu bagian dari taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar, dan mohon jauhkan ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai miniatur neraka. Mohonkan, itu yang diinginkan. Itu yang disebut dengan ta'ziyah. Baik, konsep itu menyebar di masa Nabi, masa sahabat, sampai kemudian para ulama-ulama saleh datang ke Nusantara dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan itu. Singkat cerita, kisahnya dimulai pada saat ada pertemuan di Ampel Denta di wilayah Surabaya, yang pada saat itu dipimpin kemudian oleh Sunan Giri masanya. Taib, ada penyampaian terkhusus dari Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Kalijaga, yang kemudian ada di daerah Kadiwungu sekarang daerah. Kemudian beliau mengajukan satu situasi yang terjadi di wilayah dakwah beliau. Wilayah dakwah beliau menyampaikan bahwa masyarakat di sini punya kebiasaan. Kalau ada yang meninggal dunia, maaf ya, yang terjadi pesta-pesta. Ada yang makan, ada yang minum, ada yang mabuk-mabuk dan sebagainya. Maka dia lakukan selama 7 hari. Setelah itu kumpul lagi, ada 40 hari dan seterusnya. Itu masyarakat sekitarannya mengajukan kepada pertemuan pada saat itu di Dewan Wali, bagaimana caranya supaya ini bisa berubah. Maka beliau mengajukan, ya, salah satu caranya kata beliau, saya akan merubah isinya. Karena merubah itu sekaligus tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau dilarang sekaligus, maka Islam akan ditinggalkan, dakwah sulit masuk. Beliau survei dulu tuh, ya. Maka di situ kemudian tidak disetujui. Kata Sunan Giri, jangan lakukan, ya, jangan lakukan. Khawatir kemudian itu dianggap sebagai bagian dari agama. Maksud Sunan Kalijaga itu tetap berlangsung 7 hari itu, 40 hari itu, tapi isinya dirubah dengan kalimat-kalimat tahlil. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah, kalimat-kalimat tahmid. Dipopulerkan istilah dengan tahlilan untuk membedakan dengan tahlil yang pertama. Tahlilan diisi dengan kalimat la ilaha illallah, cuman waktunya tidak dirubah. Mereka kumpul, isi daripada mabok baca kalimat ini, sampaikan kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Itu ternyata kemudian tidak disetujui awalnya, tapi kemudian dimunculkan dalih di situ. Kalau kita tidak lakukan dengan ini, maka kemudian mereka akan sulit menerima Islam. Apa dalilnya? Dikiaskan kemudian pada peristiwa pelarangan khamar bertahap. Ini yang dikiaskan oleh Sunan Kalijaga pada saat itu untuk bisa menyampaikan maksud yang tadi dilukiskan dengan konsep tahlilan tadi.
maka didiamkanlah pada saat itu argumen yang dimaksudkan. Sedangkan diam dalam kaidah fikih alamatun na'am, tanda setuju. Maka kembalilah beliau praktekkan, tapi sebelum dipraktekkan beliau sampaikan, kalau dikhawatirkan biarkan nanti anak cucu kita yang meluruskan ini. Jadi menyempurnakan maksudnya. Jadi beliau memulai, anak cucunya yang diharapkan bisa menyempurnakan itu. Tapi kemudian disampaikan, terjadilah proses itu. Ketika disampaikan itulah kemudian beliau berijtihad. Ya, sebelum sempat disempurnakan, datanglah penjajah. Ada yang masuk lewat Selat Malaka Portugis tahun 1511, ada VOC nyusul dan sebagainya. Terputuslah dakwah karena kesibukan melawan penjajah pada saat itu. Jadi terbiasalah kemudian menjadi tradisi sampai dengan kekinian. Apa yang diijtihadkan oleh Sunan Kalijaga di masa itu bisa dibenarkan secara hukum karena orang-orangnya belum tahu. Tapi bagi orang-orang yang telah tahu hukumnya dengan takziah, maka tidak ada alasan untuk tidak mempraktekkan takziah. Takziah yang diinginkan itu yang didiamkan. Jelas di sini? Karena praktek ini dikhususkan dulu bagi hukum tertentu yang belum tahu hukumnya. Jadi kalau orang yang sudah tahu hukumnya, cukup kerjakan takziah saja, tidak perlu mengerjakan yang tadi. Karena itu hukum darurat dalam keadaan tertentu. Jelas? Sekarang tanyakan tahlilan itu apa? Anda faham atau tidak tahlilan itu apa? Tahlilan adalah kandungan di dalamnya adalah doa. Kemudian tahlilan itu dibahas oleh para ulama, bukan Anda, bukan dia yang bertanya. Makanya orang yang mempertanyakan tentang tahlilan itu menunjukkan, mohon maaf, ketidakmengertian dia tentang ilmunya para ulama. Tahlilan itu ada judulnya khusus di dalam bab fikih, bukan tahlilan. Tahlilan itu kelihatannya spesial negeri kita ini. Tahlilan, karena ada la ilaha illallah namanya tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu sudah masuk dalam, makanya aneh sekali kalau orang itu mengatakan begitu. Ulama dari masa ke masa membahas masalah ihda'uts tsawabi, menghadiahkan pahala kepada orang yang meninggal itu. Kadang disebut tahlilan, kadang ihda'uts tsawab. Berarti dia tidak ngerti masalah ihda'uts tsawab. Kalau sudah ulama jumhur sudah mengatakan boleh, pasti ada riwayat yang dinukil dari Nabi. Ternyata mereka mendatangkan riwayat tahu Nabi, jadi seolah-olah hukum itu hanya diambil daripada pekerjaan Nabi, omongan Nabi saja. Jadi pemahaman ulama sudah tidak berguna lagi. Pemahaman ulama itu luas. Bagaimana ulama memahami teks satu hadis. Kalau satu permasalahan akan didatangkan semua riwayat-riwayat hadis yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, dikumpulin dari Quran, dikumpulin hadis Nabi, dikumpulin, baru disimpulkan. Kalau di dalam tahlilan itu apa sih di dalamnya? Di dalamnya adalah bagaimana biasakanlah kamu itu untuk bisa memberikan sedekah. Sedekah itu pasti diterima. Kemudian berdoa. Kemudian kamu pertemukan saudara agar tidak terjadi berantem, berkumpul, silaturahim di situ. Kemudian setelah itu ada tausiah di dalamnya. Jadi tahlilan itu isinya apa? Apakah diajarkan Nabi? Masalah dilakukan di depan Nabi atau tidak? Ini bukan sesuatu kebaikan yang ada hari ini, tidak harus pernah dilakukan pada zaman Nabi. Tapi mungkin Nabi mengisyaratkan, Nabi memerintahkan terang-terangan, atau Nabi mengisyaratkan dalam satu dalil umum, bisa. Zikir adalah ibadah kepada Allah. Cuman setiap ibadah yang kita kerjakan harus sesuai panduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Zikir Nabi kerjakan, iya. Zikir habis sholat, ada zikir pagi sore, gitu kan? Ada zikir yang beliau baca, misal atau doa dibaca pada malam hari, ada dibaca pada saat sujud, pada saat ruku, ada tempat-tempatnya semua. Nabi SAW kalau memandu itu, ada yang ditentukan tempat-tempatnya, ditentukan jumlahnya, gitu kan? Baik, sekarang kita yang ditanya sekarang bagaimana kalau ada orang mati lalu mengadakan acara zikir, bagaimana acara ini? Baik, tanya sekarang, apakah Nabi SAW kalau ada orang mati berzikir di situ? Ada nggak riwayat yang menyebutkan? Satu saja riwayat, Nabi SAW pernah ada sahabat Nabi datang, orang mati panggil, ayo sini duduk berzikir, lalu mengurus seluruh membaca semua zikir. Belum ada satu riwayat pun masalah itu. Jadi kalau kita menjelaskan ini, bukan, oh ini Ustadz larang zikir, salah ini. Jangan begitu pemahamannya. Kita sedang memandu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Batu bata itu kalau ditaruh pada tempatnya, nanti tembok ini bisa rapi begini, ini karena batu batanya rapi. Ya kan gitu. Kalau menonjol jadi jelek. Kalau kita sedang bertakziah, kita fahami dulu pertama sekali definisi takziah. Meringankan beban keluarga mayit. Bukan untuk mayit. Makanya Nabi SAW kalau takziah ada orang mati disuruh bawa makanan. Hai ahli Madinah, bawakan makanan keluarganya Ja'far. Waktu Ja'far mati syahid di perang Mu'tah. Karena mereka tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Hibur mereka, doain, begitu. Nabi SAW datang juga selama 3 hari.
Tapi nggak pernah Nabi duduk zikir sama mereka, nggak pernah sama sekali. Jadi jangan, oh ini berarti larang zikir, bukan. Letakkan pada tempatnya, saudaraku. Kenapa sih kalau kita contohi Rasulullah SAW, apa ruginya? Nggak ada ruginya kan? Sesuai dengan beliau, jadi mudah, jadi simple gitu. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada orang yang tetap mau melakukan haknya dia, saya tidak larang ya. Jangan bilang Khalid Basalamah larang, sehingga lagi menyesatkan. Tidak. Silakan buat, yang antum mau buat silakan, bebas. Gitu kan? Semua orang bertanggung jawab. Tugas saya menyampaikan saja. Bahaya. Kira MTA itu ngajar ke nggak boleh baca Yasin, nggak boleh baca tahlil. Pengertiannya kan gitu tuh. Salah. Ya, tahlil itu afdhalul dzikri fa'lam annahu. Nah, zikir yang afdal itu tahlil. Maka tahlil sangat dianjurkan. Silahkan baca tahlil setiap saat. Ya, tahlil itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Malah kemana-mana kamu tahlil terus baik. Sewaktu malaikat maut ambil kamu la ilaha illallah, sek gitu kan masuk surga kamu. Orang mau mati aja suruh tahlilkan kok. Nabi itu malah memerintahkan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan mati di antara kamu dengan membaca la ilaha illallah gitu loh. Jadi kalau mentahlilkan orang itu kalau akan mati ditahlilkan biar dia ikut membaca la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Nabi begitu. Siapa yang akhir hayatnya membaca la ilaha illallah terus mati, dia masuk surga. Namun umumnya tahlil itu dibacakan kalau sudah mati umumnya. Ya maka jangan ikuti umum. Ya dah? Jangan ikuti yang umumnya, ikuti tuntunan. Menurut tuntunan Nabi dianjurkan menuntun membaca tahlil bagi orang yang akan mati sekaratul maut itu. Tuntun baca la ilaha illallah. La ilaha illallah gitu. Paham ya? Ojo malah debat tahlil hukumnya piye. Ya tahlil kalimat thayyibah hukumnya ya apik. Anak pitung dina tradisi Buddha, ya pitung dinane tradisi Buddha, kalimat tetap kalimah thayyibah. Tapi misalnya ana sing ra gelem tahlil ya ora apa-apa, sing penting tetep nglafadzno kalimah, cuma ra seneng dinane 7. Ya gawe 8. Nah, misalnya gedeng 7 ya gawe 8 kan gampang. Nah gedeng 7, gedeng 8 ya gawe 1, sementing ora anti kalimah thayyibah, mau anti modele. Ya ndak apa-apa, kowe kudu cocok ndak cocok biasa. Ini ilmu, semuanya bebas. Ilmu itu wilayah pangeran. Artinya wilayah pangeran, nanti yang uji itu kamu pangeran. Ngapain debat kamu sekarang? Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab. Ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Seandainya mereka bacakan sekhatam Quran, maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, elok, mantap, rancak bana, very good.